Oke guys, sekarang kita akan menyambung tutorial yang pertama sebelumnya. Tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana cara membuat variabel array atau cara mendeklarasikan sebuah array. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mengaksesnya. Nah, yang pertama mau saya beritahu itu adalah bagaimana cara memberi nilai ke dalam sebuah array. Misalnya, data pertama saya untuk nama itu namanya adalah Ika untuk data pertama ya. Berarti nama. Nah, untuk array itu pakai kurung kurung siku ya namanya yang kayak isi jepretan itu loh. Nah, ini artinya data pertama gitu ya. Pakai kurung siku. Oh ya, mungkin nanti sebelum kalian ada yang bertanya gitu ya, pakainya kurung apa sih? Kok banyak jenis kurung gitu kan? Oke, tak jelasin dulu. Kurung kurawal, nih kurung kurawal nih. Ini adalah kurung yang digunakan untuk memberikan penjelasan. Kalau di dalam algoritma, nanti di dalam bahasa pemrograman tertentu artinya beda. Kurung siku, yaitu kurung yang kayak kotak, itu untuk tanda bahwa dia sebuah array, entah mendeklarasikan ataupun nanti mengaksesnya. Sedangkan kurung biasa, kurung buka, dan kurung tutup itu digunakan untuk operator kurung, untuk mendahulukan sebuah operasi, misalnya 2 dikali 5 tambah 3. 5 tambah 3-nya dikurung, berarti 5 tambah 3-nya duluan. Atau kalau kalian memanggil prosedur yang berisi parameter, itu pakai kurung biasa. Kurung yang kayak gini. Kurung yang biasa ya. Itu perbedaan 3 jenis kurung sebelum kalian bertanya ya. Nah, balik lagi dong ya. Bagaimana kalau saya ingin nama mahasiswa pertama itulah Ika? Berarti kalian tulis nama kurung kurung siku 1, panah ke kiri itu untuk memberi nama ya, karena dia string itu pakai tanda petik 2. Bagaimana kalau saya ingin mengisi nama kedua? Nama 2, panah, misalnya namanya adalah Rani. Nah, seperti itu. Kalau mengisi nama ke-10 gimana? Nama ke-10, panah, misalnya namanya Rino. Nah, jadi seperti itu. Ingat ya, yang di dalam tanda kurung ini menunjukkan nomor urut datanya, atau yang biasa kita sebut sebagai indeks. Itu nomor urut data dalam array. Jadi seperti itu. Misalnya, nama dengan indeks ke-100, berarti itu adalah data nama yang ke-100, nama mahasiswa yang ke-100. Kalian tidak boleh menulis kayak gini, nama 2000. Kenapa ini tidak boleh? Karena namamu itu adalah antara 1 sampai dengan 1000. Berarti kamu hanya boleh menggunakan sampai 1000 saja. Ibaratnya loh ya, kalian tuh pesen kamar hotel itu cuma 1000 kamar. Wow, kaya banget ya. Oke, pokoknya kalian pesen 1000 kamar gitu ya. Kalian tuh cuma boleh pakai 1000 kamar. Masa mau minta pakai 2000? Kan nggak boleh dong gitu ya. Itu logikanya begitu. Begitu juga dengan ketika kalian mendeklarasikan array 1 sampai 1000 of string, berarti kalian pesen tempat di memori itu sebanyak 1000 slot. Nggak boleh pakai lebih. Kalau pakai kurang boleh nggak? Boleh. Tapi, nah ini yang menjadi kekurangan array ya. Kalau sudah pesan 1000, mau dipakai cuma 1, mau dipakai cuma 2, tetap menghabiskan 1000 buah memori. Jadi seperti itu ya. Artinya kalau integer ukurannya 4 byte, kalau kalian memesan array of integer itu sebanyak 1000, berarti 4000 byte akan kepake, atau 4 kilobyte kira-kira. Walaupun ternyata kalian hanya menyimpan 10 data, akan ada 990 slot yang mubazir. 990 dikali 4 byte, itu yang akan mubazir. Gitu loh. Sama aja kayak kalian tuh nyewa hotel, nyewanya tuh kamar 1000, tapi ternyata teman kalian yang datang cuma 5 orang. Nah, akan ada 995 kamar yang udah kebayar dan nggak kepake, tapi nggak bisa di-refund lagi, nggak bisa lagi uangnya kalian tarik tuh nggak bisa. Nah, array itu kayak gitu.
Makanya bijak-bijaklah memesan tempat. Pertama, pastikan dulu data kalian tuh ada berapa gitu ya. Oke, intinya nggak boleh melebihi dan kalau kurang akan ada data yang mubazir gitu. Nah, oke, ini kan memberi nilai secara langsung ya. Bagaimana kalau cara menginput? Oke, misalnya saya mau menginput, katakanlah nama ketiga. Berarti input kan pakai read ya. Read nama 3, gitu aja. Ini kurung buka, kurung tutup ini biasa, karena dia adalah sebuah prosedur ya, read ini ya. Sedangkan nama dalam kurung 3 ini adalah array, array yang menyimpan data nama mahasiswa yang ketiga. Kalau saya mau membaca bilangan yang ke satu gimana? Read bil 1. Jadi seperti itu. Kalau saya mau membaca bilangan yang ke-6 gimana? Masa gini? Nah, ingat, ukuran bil hanya 5, nggak boleh ini. Tak boleh, error nanti ya. Hanya maksimal sampai 5 saja, itu baru bisa. Gitu. Nah, kalau untuk mencetak, write. Kamu mau mencetak data keberapa? Misalnya saya mau mencetak nama yang kedua, berarti nama 2. Nah, seperti itu aja sih sama. Sebenarnya caranya sama saja. Tinggal kalian panggil nama variabelnya apa, variabel array-nya, kemudian indeksnya gitu ya. Semoga sih clear ya kalian dengan perbedaan antara variabel biasa dengan array. Kalau variabel biasa, misalnya nih, saya punya variabel namanya apa ya enaknya ya? Katakanlah namanya nilai praktikum. Nilai praktikum itu integer misalnya. Nah, bedanya beda dari cara mendeklarasikannya, ini nggak ada kata array of. Nanti kalau misalnya kalian nge-read, misalnya nilai praktikumnya dibaca, dia nilai prak. Seperti itu aja, nggak ada tanda kurung seperti nama ini. Kalau nama atau bil kan ada kurungnya ya, kurung sikunya. Ini nggak ada, berarti dia adalah variabel biasa. Kalau misalnya mau kalian kasih nilai gimana? Nah, seperti itu. Dia nggak ada tanda kurungnya, nggak ada nih tanda kurungnya. Begitu juga kalau mau write juga nggak ada tanda kurungnya. Itu bedanya antara variabel array dengan variabel biasa. Oke, nah sekarang kita balik lagi nih pertanyaannya. Terus kalau misalnya mau input data dari user, ini kan namanya 100. Masa iya read 100 kali, misalnya read, nah biar rapi nih. Nah, masa gini, read nama 1, terus read nama 2 gitu. Emang sih ya bisa copy paste ya, tapi kan ya gimana ya, tetap aja lah gitu kan. Read nama 2, read nama 3, capek juga lah. Habis itu ternyata nama variabelnya berubah, saya maunya pakai bahasa Inggris deh, name. Nah kan, kalian harus merubah lagi dong. Rempong amat, ngerubah 1000 kali. Walaupun ada fasilitas replace ya, tapi tidak semua. Nanti takutnya nggak semua bahasa pemrograman. Atau kalau mau di algoritma kayak mana itu replace-nya ada nggak ya? Gitu kan, intinya rempong lah gitu kan. Makanya tak disarankan lah kalian tuh ngeread sampai 1000 kali begini. Ingat ya, read-nya coba data ke satu, data kedua, data ketiga, nanti pasti data keempat, pasti nama ke habis 4 apa ya? Oh, 45, oke. Pasti data ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Nah, kalian kan intinya membaca data berulang kali. Berulang kalinya data ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Itu kan berarti berpola. Berulang dan berpola. Masih ingat kalian ciri apakah itu? Perulangan. Ciri dari perulangan. Ini adalah berulang dan berpola. Nah, kayak gitu. Berarti bisa dong, Bu. Saya pakai perulangan. Oh, bisa dong. Oke, kita pakai I ya. Pakai I. I ini adalah counter untuk perulangan. Oke, kita pakai for ya untuk perulangan. For I. Sama dengan kita mulai menginput dari data nomor berapa? Dari data ke 1. Aduh, ini I-nya berubah jadi besar. Ih, sebel kan?
sampai dengan kalian mau input sampai data ke berapa? Ke 1000. Oke. Sampai data ke 1000. Do. Langsung N4. Supaya nggak lupa. Read nama yang ke I. Karena yang variabel I ini yang menyimpan data 1, 2, 3, 4. Jadi, read nama yang ke I. Nah, Rek, cuma 3 baris doang loh, Rek. Bandingin kalau kalian read nama 1, nama 2, ini name ya, sorry, sudah berubah namanya di atas. Name 1, name 2, sampai dengan 1000. Itu 1000 baris dong. Sedangkan ini 3 baris. Mau nama ada 1000, mau 1.000.000, mau 2 juta, tetap aja nulisnya itu cuman gini doang, 3 baris. Enak kan? Makanya. Terus kalau mau nyetak di mana? Sama aja, mah. For I sama dengan 1 to 1000. Do. And 4. Kalau mencetak apa? Write. Yang di write apa? Name. Name yang ke I. Jadi sama aja kayak gitu ya. Jadi itu adalah cara menginput dan cara mencetak array. Ups. Gitu ya. Nah, tutorial berikutnya saya akan membahas mengenai bagaimana memproses array ke dalam flowchart di dalam Flowgorithm.